Sejarah marga Sihotang. Ya, Ompong Sihotang Sigodang Ulu berasal dari Bona Pasogit, tepatnya di negeri Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Berseberangan dengan Pulau Samosir dengan Huta Pintu Batu dan Desa Sigaol Simbolon. Ia adalah anak kedua dari si Raja Oloan yang memiliki 6 orang anak, yaitu Si Ganjang Ulu Naibaho, Si Godang Ulu Sihotang, Bakkara, Sinambela, Sihite, Si Manulang, Manulang. Alkisah teman, waktu itu opung si Raja Oloan yang bermukim dan berkuasa di daerah desa Bakkara merencanakan menghelat pesta besar yang akan mengundang para bius atau tokoh adat dan tokoh agama kepercayaan Parmalim dari seluruh kawasan Tanah Batak termasuk Pulau Samosir. Ya, ketika itu opung si Godang Ulu sudah besar dan dewasa, tetapi ada kelainan di kepalanya, yaitu adanya berupa benjolan-benjolan besar di kepalanya. Makanya disebut atau dipanggil namanya si Godang Ulu. Ada rasa malu teman di hati opung si Raja Oloan kalau nanti para tamu undangan melihat anaknya cacat. Maka timbullah niat untuk menyingkirkan si Godang Ulu untuk waktu yang agak lama dengan cara menyuruh si Godang Ulu mencari kayu atau rotan yang panjang. Ya, yang panjang sekali dan harus benar-benar lurus yang akan digunakan untuk tempat pengikatan atau borotan kerbau yang akan digunakan dalam acara pesta bius. Ya teman, dengan rasa hormat dan loyalitas si Godang Ulu kepada bapaknya dan tanpa banyak pertanyaan ia mengatakan, "Naulima amang lao peau mangalului," atau artinya, baiklah ayahanda, ananda akan pergi mencari, dan langsung berangkat menuju hutan arah puncak bukit atau arah kota Pangururan sekarang. Maka berangkatlah beliau mencari rotan, menelusuri hutan belantara tanpa ada rasa capek dan mengeluh. Ya, siang dan malam mencari, namun belum juga ketemu pohon rotan yang panjang dan lurus sesuai permintaan ayahandanya. Ya, setelah beberapa minggu kemudian, dia sampai di suatu tempat yang banyak rotan atau hotang. Betapa senangnya hati si Godang Ulu teman, ketika mendapatkan rotan yang tinggi dan lurus tanpa ada cacat dan ranting. Langsung dia tebang dan dengan berjalan pelan-pelan, dia menarik rotan yang panjang mulai dari desa Sihotang sampai dengan desa Bakkara. Si Godang Ulu menarik rotan tersebut melewati hutan belantara dan bukit-bukit terjal. Ketika mendekati kampung halamannya, opung si Godang Ulu melihat bekas-bekas pohon dan alat peralatan yang pernah digunakan pada pesta bius. Nah, timbullah rasa curiga teman. Namun untuk memastikan, dia menanyakan orang kampung sekitar, siapa yang berpesta dan kapan? Dan orang kampung itu pun menjawab, Amat Tarajai, Raja si Raja Oloan. Mendengar jawaban itu teman, opung si Godang Ulu kaget dan merasa sedih dan langsung menemui ayahanda serta menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan opung si Raja Oloan menjawab, pesta sudah selesai dan kami menunggu kayu atau rotan yang kamu cari. Karena terlalu lama, maka kami menggunakan kayu yang apa adanya saja. Saat itu juga opung si Godang Ulu kecewa teman, bercampur sedih dan langsung pergi meninggalkan ayahandanya dari kampung Bakkara. Ya, si Godang Ulu pergi menuju hutan tempat pengambilan rotan yang panjang dan yang lurus tadi. Di sanalah opung si Godang Ulu bermukim sampai bertemu dan menikah dengan seorang gadis Boru Tamba dari anak Raja Huta Tamba yang bersebelahan dengan Huta Sihotang. Karena hutan tempat si Godang Ulu banyak rotan atau hotang, maka disebutlah marganya atau panggilannya menjadi Raja si Godang Ulu Sihotang yang berkuasa di desa Huta Sihotang. Ya, opung si Godang Ulu atau Sihotang ini memiliki 2 orang istri,
yaitu Boru Tamba dan Boru Simbolon. Hasil perkawinan dengan kedua istrinya dikaruniai 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, ketujuh anak laki-laki tersebut adalah si Pardabuan, si Sorgani Musuh, si Torbandolok, si Randos, si Marsoid, Raja Tunggal Hasugian, orang kaya tua Hasugian. Sedangkan satu-satunya wanita bernama Sobo Sihon menikah dengan Raja Marsundang Simanjuntak dan memiliki 3 orang anak, yaitu Mardaup, Sitombuk, Hutabulu. Raja Oloan. Ya, Raja Oloan adalah seorang tokoh dalam marga Batak dari subsuku Toba. Nama Raja Oloan tidak pernah dipergunakan sebagai marga teman oleh keturunannya, namun sebagai nama persatuan marga. Keturunan Raja Oloan berasal dari daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Ya, nama Raja Oloan dalam bahasa Batak Toba secara harfiah merujuk kepada kota Oloan yang memiliki arti sebagai suatu perilaku atau sifat yang bijaksana dan menjaga moral atau kehendak raja yang harus dipatuhi. Berikut merupakan tarombo atau silsilah keturunan Raja Oloan. Si Raja Oloan memiliki 2 istri, yaitu istri pertama Naija Baon Boru Limbong. Ia melahirkan 2 anak bernama si Ganjang Ulu atau Naibaho dan si Godang Ulu atau si Hotang. Kedua anak si Raja Oloan ini memiliki kelainan di kepalanya, teman. Istri yang kedua, Boru Pasaribu, melahirkan Bakara, Sinambela, Sihite, dan Manulang. Inilah urutan marga si Raja Oloan dari yang sulung sampai bungsu. Naibaho si Ganjang Ulu, marga Naibaho sendiri ada 5 bagian, yaitu Naibaho Siahaan, Naibaho Sitakarain, Naibaho Sidauruk, Naibaho Hutaparik, Naibaho Siagian. Sedangkan marga Sitindaon adalah hasil perkawinan atau kecelakaan antara sesama Naibaho Siahaan sendiri. Ada beberapa marga Naibaho yang merantau ke daerah Karo dan Dairi atau Pakpak, antara lain Porhas Jabjab, Sitolpak Gading, Ujung, Angkat, Bintang, Gajah Diri, Gajah Manik, Sikamo atau Sinamo, Capa atau Sapa. Si Hotang si Godang Ulu, marga si Hotang sendiri ada 7 bagian, yaitu si Hotang si Dardabuan atau di Sidikalang disebut si Hotang Manik atau Sumbul Paronggil. Yang kedua si Hotang Sorgani Musuh. Yang ketiga si Hotang si Torbandolok atau di Karo disebut si Tepu, Sinubulan, Batu Nangkar, Bukit. Yang keempat si Hotang si Randos. Yang kelima si Hotang si Marsoid. Yang keenam si Hotang Raja Tunggal Hasugian. Di Karo disebut Sinulingga, Kaban, Surbakti, Kacaribu. Dan yang ketujuh si Hotang Lumban Batu. Di Karo disebut Sinuraya, Sinuhaji. Bakara. Marga Bakara sendiri ada 3 bagian, yaitu Bakara Dolo, Bakara Tonga, dan Bakara Toruan. Sinambela. Marga Sinambela sendiri ada 3 bagian,
yaitu Sinambela Raja Pareme, Sinambela Tuan Nabolas, dan Sinambela Bonani Onan. Sihite. Marga Sihite sendiri ada 3 bagian, yaitu Sihite Panderaja, Sihite Si Guru Tohuk, dan Sihite Si Guru Leang. Marga Si Leang sebenarnya juga masuk Sihite loh teman. Si Manulang. Marga Manulang sendiri ada 3 bagian. Si Manulang Tuan Delimang atau Lumban RI, Si Manulang Raja Panguhalain atau Pamuharaja, Lumban Naungkup, dan Si Manulang Datu Napasang atau Lumban RI. Oke teman, itu tadi adalah Tarombo atau silsilah keturunan Raja Oloan dan sejarah marga Sihotang. Sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan ya teman. Admin tetap berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.